Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah kuserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Isi pokok. Untuk memahami makna dari Yesus Kristus dicobai iblis, mari kita mendalam kisahnya yang dicatat dalam Lukas 4 ayat 1-13. Dari pembacaan tersebut, kita melihat ada 3 pencobaan dari iblis kepada Yesus, yaitu di padang gurun Yehuda. Pencobaan ini merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus. Kisah pencobaan Tuhan disajikan dalam Injil Lukas dan Injil Matius. Yesus Kristus, seperti halnya Adam, manusia pertama, diuji dalam 3 bidang, yaitu 1. Kebutuhan jasmania, 2. Ambisi duniawi, 3. Pencapaian rohani. Ketiga macam percobaan tersebut untuk membuktikan kemampuannya melaksanakan tugasnya. Seperti manusia pertama kalah, Yesus Kristus menang. Kita melihat di sini bahwa Allah mengizinkan Yesus Kristus untuk dicobai di padang gurun. Hal ini dapat kita baca dengan jelas dalam ayat yang dicatat Lukas 4 ayat 1-2. Terlihat jelas pada kalimat ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun tempat pencobaan itu menurut tradisi adalah wilayah tandus di sebelah barat Laut Mati, yang sama sekali tidak terdapat tumbuhan atau tempat berteduh. Yesus Kristus baru kembali dari sungai Yordan, tempat ia dibaptis dan diakui oleh suara dari langit sebagai anak yang dikasihi Allah. Dengan demikian, ia dipersiapkan untuk menghadapi pertemuan ini. Dan Yesus Kristus sebelum menghadapi pencobaan itu, ia melakukan puasa selama 40 hari. Ia terus berpuasa. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Puasa seperti ini adalah puasa yang ajaib, sama seperti puasa yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Hal ini menunjukkan bahwa sama seperti mereka, ia sungguh seorang nabi yang diutus Allah. Kemudian, pada saat itulah ia sedang berada di padang gurun Horeb, tempat sama yang juga digunakan oleh Musa dan Elia untuk berpuasa. Dengan menyingkir ke padang gurun, ia menunjukkan bahwa ia tidak tertarik pada dunia ini. Dengan berpuasa, ia menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada dunia jasmani. Dan iblis tidak
dapat dengan mudah menguasai orang-orang yang telah melepaskan diri dari dan mati terhadap perkara dunia dan kedagingan.